Selamat sore Sobat Seger, kembali lagi bersama Mas Jo Channel. Sore hari ini saya kedatangan tamu, salah seorang pelatih renang dan juga dosen yang ada di Kabupaten Jombang. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu tamu saya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Boleh kenalan dulu siapa namanya? Ya, nama saya Zakaria. Panggilannya biasanya siapa Mas? Saya biasa dipanggil Pak Jack. Biasanya dipanggil Pak Jack ya. Betul. Nah, tema kita hari ini kan membahas terkait renang Mas. Ya. Sebenarnya kalau membahas renang itu usia berapa saja sih yang boleh dan kategori apa saja sih yang boleh untuk olahraga renang? Iya. Untuk renang sendiri, kalau yang saya tahu sekarang lagi di luar itu lagi digembor-gemborkan usia dini. Maksudnya usia dini itu lebih dini lebih baik gitu. Dari usia 3 bulan sudah dimasukkan di kolam. Oh, usia 3 bulan. Betul. Tapi kalau di masyarakat kita di Indonesia itu kan belum umum ya, maksudnya. Betul. Apa ya, jarang lah, terutama di desa-desa itu kan Ya. masih jarang ketika anaknya lahir terus diperkenalkan dengan kolam. Nah itu sebenarnya gimana sih Mas untuk apa ya, lebih memberikan edukasi kepada masyarakat kita? Iya. Kalau di Indonesia, kalau saya selama jadi pelatih, selama melatih dan lain sebagainya, saya biasanya kalau di pemula, masuk kategori pemula, itu biasanya di umur 5 tahun, biasa TK atau playgroup itu sudah dimasukkan di situ. Itu biasanya pertama-tama yang saya kenalkan adalah bermain dulu. Oh, diajak main dulu ya? Betul. Kenapa kita ngambil bermain dulu? Karena biar si anak terbiasa dengan kolam dulu, terbiasa dengan situasi kolam dan tidak takut dengan yang namanya air. Oh, oke. Seperti itu. Berarti nggak langsung diajarin, ayo kamu harus bisa teknik ini, Oh, tidak. gaya ini enggak ya, tapi diajak untuk bermain terlebih dahulu, Ya. biar dia kenal sama lingkungan dan Betul. suka sama olahraga renang Ya. gitu ya. Nah, sudah berapa lama sih Mas mulai melatih renang itu? Kalau saya dari 2008, tapi dulu di Surabaya. Di Surabaya. Saya masuk S1 itu 2006. 2008 saya sudah mulai ngelatih renang. Sampai 2014 berhenti ngelatih di Surabaya ke Jombang. mulai dari 2014 sampai sekarang. Oh, berarti kalau dari 2008 ya, Ya, ke sekarang itu berarti sudah 14 tahun ya? kira-kira segitu. Nah, pasti ada cerita-cerita unik dong, atau mungkin suka duka lah yang bisa Iya. di-share ke Sobat Seger. Ya. Kalau uniknya lebih ke ngelatih anak-anak biasanya, karena lebih momong dan lain sebagainya. Juga ngelatih anak difabel, itu juga lebih seru karena berbeda dari kita. Yang harusnya umpamanya si anak itu ada di kelas SMA, tapi ternyata ada di SMP. Oh. Jadi yang pikirannya harusnya ke dewasa, tapi masih ada di pikirannya anak-anak, kan lebih seru. Oh, Tapi ada dengan tantangan badan yang gitu ya? besar, kan lebih ekstra lagi Oh, tenaga yang dibutuhkan buat melatih renang. Nah, ya tadi disebutkan bahwa melatih teman-teman kita yang difabel itu lebih seru karena ada Ya. tantangannya, Mas. Pernah melatih yang difabel seperti apa, Mas? Pernah. Dulu pas yang paling seru itu dapat satu orang, dia double handicap, maksudnya punya kelainan 2. Oke. Itu di autis sama di hiperaktif. Oke. Betul. Jadi gimana caranya kita untuk buat si anak fokus sama kita, terus gimana caranya kita untuk momong si anak, sedangkan si anak itu badannya sama seperti saya besarnya, tapi pikirannya masih seperti anak kecil. Masih anak kecil. Nah, seperti itu ya, itu yang jadi keunikan di situ. Nah, Keseruannya di situ. itu dia kan awalnya nggak bisa renang, terus Ya. dilatih sama Pak Jack gitu Ya. kan, dilatih sama Pak Jack untuk bisa renang. Sekarang sudah bisa renang anaknya? Alhamdulillah pas saya pegang itu sudah bisa 2 gaya. Sudah bisa 2 gaya. Walaupun gayanya tidak sempurna tapi bisa jalan dan sampai nyabrang. Itu di gaya bebas sama gaya punggung. Gaya bebas sama gaya punggung. Betul. Nah,
Itu cara apa yang Mas Jack terapkan biar dia itu bisa Kalau dulu dilatih renang? yang saya deketi yang bagian si pembantunya atau si neni. Oh, iya iya iya. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah apa yang dia sukai, lagu apa yang dia sukai, terus hobinya dia apa, terus di rumah ngapain aja. Berarti di ya pendekatan melalui emosional dulu ya. Betul. Anaknya apa yang disuka, terus lagunya apa. Karena kalau nggak gitu nggak didengerin. Karena fokusnya dia sulit. Biar bisa fokus ya caranya salah satunya seperti itu. Kalau umpamanya saya sudah cari, umpamanya dia suka sama bola, saya ajak main bola di dalam air, dia fokus. Setelah itu hilang fokusnya, saya cari cara yang lain. Cari lagu apa yang dia suka, saya nyanyi. Kalau nggak salah dulu itu saya menghafal lagu Tayo 1 album. Lagu Tayo? Betul. Sebentar, padahal dia kan sudah SMP ya? SMP apa SMA ya? Ya, betul. Si badannya SMA tapi pikirannya masih SMP. Oh, karena itu tadi dia ya, masih di SMP. itu tadi ya. Oh, oke. Jadi ya saya ngapalkan lagu Tayo 1 album full. Berapa lama itu Mas dilatih sampai dia bisa akhirnya 2 gaya ini? Kalau saya dulu itu lama, jadi sampai hampir 2 tahun saya pegang. 2 tahun ya. Baru bisa pakai 2 gaya itu. Ya. Sekarang masih dilatih atau sudah enggak? Sudah di Surabaya soalnya. Oh, sudah di Surabaya. Sudah nggak pegang. Oh, ini orang Surabaya berarti ya? Betul. Oh, Ada orang Surabaya. Oke. Nah, kalau sekarang murid-muridnya lah, kalau saya bilang murid-muridnya sekarang itu kebanyakan usia berapa, Mas? Kalau sekarang, kalau di sekolah itu kira-kira di kelas TK sampai di kelas SMP. SMP kelas 2. SMP kelas 2 masih ada yang latihan renang ya? Nah, betul. Paling gampang ngelatih anak usia berapa? Paling susah ngelatih usia berapa, Mas? Paling gampang melatih anak yang sudah biasa sama kolam, entah berapapun usianya. Yang paling susah yang telat masuk kolam. Berarti nggak ada ini kategori usia berapa gitu? Kalau saya nggak ada. Selama dia sudah biasa dengan kolam, berapapun usianya masih bisa diajak. Nah, kalau dia sudah biasa sama kolam, kenapa latihan renang lagi, Mas? Betul. Oh, mungkin pas biasa dengan air, biasa renang di kali, yang beda. Oh gitu, bluron. Biasa aja, bisa aja. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau di dalam renang itu ada teknik apa aja sih, Mas, yang mungkin perlu diketahui sobat seger? Kalau di gaya renang ada 4 gaya sebenarnya. Gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, sama gaya kupu-kupu. Gaya 4. Nah, yang paling susah diajarkan dari 4 gaya ini yang mana? Yang paling gampang yang mana? Kalau selama saya ngelatih, yang paling awal-awal saya ajarkan adalah gaya bebas. Yang kedua gaya punggung. Yang ketiga gaya kupu-kupu. Yang keempat gaya dada. Gaya dada berarti paling sulit? Bukan. Kenapa gaya dada saya taruh di nomor 4? Karena di gaya dada ngerusak gaya yang lain. Oh gitu, kok bisa? Kalau di gaya bebas, gerakannya sama seperti orang berjalan di kaki, fokusnya di kaki, sama seperti orang berjalan. Tapi kalau di gaya dada, lawan arahnya orang berjalan. Sebentar, gaya dada itu yang kayak gimana? Bisa dipraktekkan? Yang tendangnya ini. Yang gimana? Yang gayanya ini. Itu gaya dada. Oh. Tendangnya ke sini. Tapi kalau gaya bebas, tendangnya ke sini. Oh, kakinya? Betul. Oh, oke. Meskipun kalau saya bilang kalau di gaya bebas itu sama seperti anatomi tubuhnya manusia. Jadi kalau gerakan tangannya muter. Ya, itu kayak gaya bebas ya kan. Betul. Gini, seret. Gaya punggung juga muter. Ya kan? Gaya kupu-kupu juga muter. Tapi kalau gaya dada muternya ke sini. Ke dalam gini. Betul. Jadi nggak menurut strukturnya. Kalau si engselnya kan muternya ke sini, ke sini atau ke sini. Iya. Nggak ada kan muter ke sini. Kalau gaya dada kan muternya ke sini, ke sini. Oke. Ke dalam. Nah, sebelum misalkan saya mau renang. Ya. Mau belajar renang lah. Ya. Apa hal yang pertama kali harus saya pelajari, Mas? Berani tenggelam. Ya. Nah, kalau tenggelam beneran gimana, Mas? Justru itu kan berarti tenggelam.
Nggak selamat dong. Guyonannya seperti itu. Yang penting modal utamanya berani sama air dulu. Biasanya kebanyakan kemarin ada yang trauma, terus banyak yang sesak nafas. Awalnya sesak nafas, lama-lama jadi atlet banyak. Kebanyakan yang seperti terapi, kebanyakan dari terapi. Terapi tenggelam. Betul. Jadi yang awalnya dia punya asma dan lain sebagainya, lama-kelamaan karena terbiasa dengan renang, terus ada temennya yang sudah biasa di klub, terus dia ikut klub, nanti akhirnya jadi atlet. Kebanyakan seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita mau renang itu penting nggak sih untuk pemasangan terlebih dahulu? Atau saya pengen renang ya udah langsung nyebur gitu aja? Penting nggak? Kalau di saya biasanya harus penyesuaian diri dulu. Contohnya? Jadi misalnya sebelum berenang buka baju toh, nggak pakai baju umpamanya. Iya. Masuk dulu kamar mandi. Biasakan suhu tubuhnya dengan air dulu. Suhu tubuhnya dicocokkan sama dalam tubuh ya. Betul. Habis itu turun ke air. Jangan berenang dulu, turun ke air dulu biar sama kayak main-main air gitu. Betul. Kakinya itu pemanasan di pinggir kolam, kakinya digerakkan dan lain sebagainya. Tujuannya biar nggak kram. Biar nggak kaget. Biar nggak kaget. Betul. Nanti akhirnya ke kram itu tadi. Oke. Nah, ini sore hari ini kita ditemani sponsor kita, Mas. Oke. Ini salah satu sponsor yang setia mensupport podcast Mas Jo. Itu adalah Mimiu. Boleh diambil, Mas. Ini adalah mangga kocok, salah satu menu andalan dari Mimiu. Dan katanya ini fresh from the from the refrigerator, from the kulkas. Boleh diminum, Mas. Dikocok dulu, Pak ya. Iya. Ini pas kayaknya di suasana yang gini. Omongan penjualnya. Gimana, Mas? Mantap. Nah, ini sponsor kita sore hari ini, Mas. Mimiu, fresh and healthy. Kalau manfaatnya olahraga renang bagi tubuh kita sendiri itu apa sih, Mas? Kalau bicaranya manfaat, kembali lagi ke ini. Semua cedera olahraga larinya ke renang. Maksudnya kayak terapinya dan lain sebagainya itu ke renang. Seperti misalkan olahraga sepak bola, cedera ankle gitu. Betul. Dibenerin ankle-nya dulu. Kalau sudah benar, itu biasanya dilarikan ke kolam buat biasa gerakan kakinya dan sebagainya. Gitu Biasanya ya? dibuat jalan. Daripada di darat, kebanyakan dokter fisiologi ditaruhnya ke kolam. Terapinya ke kolam. Kenapa kok harus kolam? Mungkin kalau di darat, sepengetahuan saya ya, kalau di darat karena beban tubuhnya lebih besar untuk menopang si ankle tadi. Iya, kakinya lebih ringan kalau di dalam air. Makanya jadi beban si ankle untuk membiasakan diri ke semula lagi. Jadi ditaruh ke air. Nah, selain itu, misalkan tadi kayak bisa dijadikan sebagai terapi ketika kita cedera. Selain itu ada manfaat apa lagi, Mas? Mungkin untuk kesehatan, untuk kalau kesehatan tinggi badan dan lain sebagainya, sebenarnya lebih ke karena si renang sendiri, semua anggota tubuh ikut bergerak. Entah itu kepala, entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu badan, semua ikut gerak. Makanya lebih direkomendasikan ke kolam, ke air, ke renang, olahraga renang. Nah, selain itu bisa nggak sih sebenarnya kalau misalkan ini di luar faktor genetik, Mas ya? Betul. Renang bisa nggak sih bisa bikin tubuh kita jadi lebih tinggi? Kalau signifikan nggak bisa. Tapi salah satu usahanya biar bisa bikin tinggi mungkin di olahraga renang. Di olahraga renang. Betul. Faktor yang paling pengaruh tetap di genetik. Faktor paling besar di genetik ya. Renang jadi salah satu usaha supaya lebih tinggi. Nah, Mas Jack ini kan sudah
jadi instruktur renang atau pelatih renang itu kan dari 2008 ya. Ya. Sampai sekarang berarti kan sudah berapa ya? 8 tahun. Ya, sekitar segitu. Sorry, 14 tahun. 14 tahun, 2008 sampai 2015 di Surabaya, 2015 sampai 2000 sampai sekarang itu di Jombang. Ya. Saya mau tanya yang di Jombang dulu, Mas. Ya. Untuk olahraga renang di Jombang itu adakah atlet-atlet renang dari Jombang yang menang lomba atau mungkin sampai di kancah nasional gitu, ada nggak sih, Mas? Kalau menang lomba banyak. Menang lomba banyak? Menang lomba banyak. Di tingkat kabupaten otomatis, di tingkat provinsi, terus di tingkat nasional masih ada. Masih ada. Walaupun cuma 1-2 masih ada. Nama organisasinya apa ya kalau renang? Kalau Indo organisasinya PRSI. PRSI. Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, kalau di Jombang itu ya mungkin juga mungkin di masyarakat umum lah. Misalkan kita pengen renang, itu kan kadang kalau di masyarakat biasa itu kan mungkin susah ya, maksudnya nggak punya kolam pribadi. Kalau di Jombang itu di mana saja sih kita bisa untuk latihan renang, Mas? Atau mungkin kemana kalau misalkan pengen latihan renang itu di Jombang harus kemana? Kalau di Jombang banyak klub sebenarnya, salah satunya di klub saya. Nama itu di Ombak Aquatic Club. Ombak Aquatic Club. Ya, itu Ombak Aquatic Club itu ada di Depok sekarang, sama di kolam akuatik. Kolam ya, sini? Di sini. Betul. Oh, itu untuk ikut membernya apakah harus bayar atau free? Atau biasanya bayar uang pendaftaran sama uang SPP aja. Uang pendaftaran. Oh, ada SPP-nya? Ada SPP. Kita freekan kacamata biasanya. Oh, itu bulanan? Iya, bulanan. Tapi untuk uang pendaftaran itu dapat free kacamata. Free kacamata. Oke. Nah, kalau di Jombang sendiri seberapa besar sih untuk olahraga renang itu disupport oleh pemerintah, Mas? Kalau bicara pemerintah, kemarin Popda itu alhamdulillah banyak yang support. Terus yang kurang begitu familiar mungkin yang di difabel. Mas difabel kemarin saya belum melihat ada atlet renangnya Jombang, belum melihat sama sekali. Tapi kalau untuk yang normal, alhamdulillah disupport ya. Untuk yang difabel tadi apakah kurang terwadahi ataukah memang belum ada atlet yang bisa dilombakan? Mungkin bisa jadi untuk yang si organisasinya difabel sendiri masih belum nyampe ke PRSI. sekolah. Oh, ke sekolah. Ke sekolah kan awalnya ke sekolah dulu. Oh. Dari ke SLB maksudnya. Di SLB atau di sekolah yang menaungi anak difabel. Belum nyampe ke sana. Mungkin sosialisasi tentang olahraganya seperti apa dan sebagainya mungkin belum nyampe ke sana. Saya rasa sampai ke situ. Tapi ini ya, maksudnya untuk support dari pemerintah ini sudah bagus, Mas ya? Ini lagi bagus-bagusnya kayaknya. Oh, lagi bagus-bagusnya? Kayaknya seperti itu. Untuk event mungkin lagi banyak-banyaknya. Lagi banyak disupport ya? Karena kan kemarin sempat vakum 2 tahun atau 2-3 tahun tuh karena corona. Jadi lagi banyak-banyaknya event. Oke. Nah, untuk ini, Mas, apa namanya? Ini tanya lagi lah. Ya. Mungkin juga pertanyaan dari orang-orang di luar. Kalau misalkan ibu hamil, itu boleh nggak sih untuk berenang? Mungkin kalau usia berapa sih boleh diperbolehkan untuk saya tahu untuk memperlancar keluarnya si janin, katanya diharuskan untuk renang. Cuma gitu. Di bulan keberapanya saya belum paham. Bulan keberapanya. Katanya sih seperti itu. Kalau mendekati kehamilan, brojol apa ini? Yes, itulah. Iya, itulah pokoknya. Keluarnya si janin, HPL lah, hari betul. Perkiraan lahir. Itu harus sering-sering berenang. Selain yoga ya, selain yoga kan ada yoga senam kehamilan itu. Betul. Itu renang juga bagus. Ya, selain maternity yoga itu ya. Si bisa mengatur nafas dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk Mas Jack sendiri nih, ini kan sudah cukup lama menggeluti olahraga renang, bahkan menjadi pelatih renang di Jombang sekarang. Harapannya untuk ke depan olahraga renang di Jombang ini seperti apa, Mas? Bisa disampaikan Sobat Seger? Kalau harapannya sih, saya lebih ke eventnya lebih diperbanyak lagi. Eventnya lebih berbanyak lagi.
terutama yang di lingkup kabupatennya, sama yang klub-klubnya. Kalau bisa teman-teman yang klub-klub itu juga lebih banyak lagi klubnya, biar saingan dari si klub-klub yang sudah ada ini lebih. Berarti kompetisinya biar lebih terasa gitu ya. Betul. Kalau cuma sedikit kayaknya masih kurang ya. Oh, jadi seperti itu. Kalau untuk keluar mungkin Mas, barangkali untuk prestasi kalau atau keluar, tadi kayak misalkan support untuk atlet difabel kah atau seperti apa? Ya, kalau keluar lebih ke supportnya dari si klubnya sendiri, lebih diperkuat, sama support dari si pemerintah juga diperkuat lagi. Diperkuat lagi. Itu harapan dari Mas Jack ya? Ya. Siap, terima kasih Mas Jack sudah mau untuk kita wawancarai sore hari ini. Baik. Semoga untuk olahraga renang dan juga atlet-atlet renang yang ada di Kabupaten Jombang bisa lebih maju, lebih disupport oleh pemerintah, organisasinya juga semakin banyak biar lebih kompetitif. Betul. Dan tentunya juga semakin mencetak juara-juara atlet renang selanjutnya. Terima kasih, kembali lagi nanti di podcast Mas Jo selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tutup pakai salam seger waras, Mas. Gimana itu? Langsung aja salam seger waras. Oke. Gitu. 1, 2, 3. Salam seger waras. Dadah. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.